Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delviola Matur Sadiah dengan NIM 21046-105. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi tugas SPS, yaitu pertemuan ke-14 tentang pengelolaan pembelajaran secara daring dan luring. Sebelum kita masuk tentang pengelolaan pembelajaran secara daring dan luring, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran menurut Sugianto adalah berbagai cara dalam mengelola situasi dan kondisi dalam proses belajar. Kondisi belajar yang bagus atau kondusif merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya proses pembelajaran. Tujuan utama pengelolaan pembelajaran adalah untuk menghemat waktu dan tenaga. Pengelolaan pembelajaran yang baik menolong menyediakan kondisi belajar yang menyenangkan dan prosedur yang efektif dalam menjalankan aktivitas secara ekonomis dan efisiensi. Pengelolaan pembelajaran yang efektif merupakan persyaratan mutlak bagi terjadinya proses belajar mengajar yang efektif. Jos beranggapan bahwa kegagalan atau kesuksesan pendidik anak didik di sekolah dapat juga ditentukan oleh bagaimana kelas itu diorganisasikan dan dijalankan. Demikian pemaparan materi tentang pengelolaan pembelajaran di kelas. Selanjutnya kita akan masuk ke intinya, yaitu pengelolaan pembelajaran secara daring dan luring. Pada masa pandemi COVID-19 ini, terdapat dua pembagian pengelolaan pembelajaran, yaitu secara daring atau luring. Dan pertama, mari kita bahas secara daring atau online terlebih dahulu. Merupakan akronim dalam jaringan yang mana terhubung melalui jaringan komputer, internet, atau jaringan lainnya. Media pembelajaran daring bisa berupa soft copy, materi, buku, paket, modul, LKS, dan lain-lain. Pengaplikasian dalam penerapan proses pengelolaan pembelajaran luring bisa menggunakan aplikasi Zoom Meeting, Google Meet, Google Classroom, dan chat WA. Pembelajaran daring memiliki banyak manfaat dan kelebihan, namun masih ada kekurangan di balik kelebihannya. Yang pertama adalah salah satunya siswa tidak memiliki perangkat smartphone atau HP yang menjadi salah satu faktor pendukung dalam terjadinya proses pembelajaran daring. Banyak siswa, terutama di daerah terpencil di pedesaan atau daerah lainnya, tidak memiliki akses sama sekali untuk internet dengan berbagai alasan. Yang pertama yaitu tidak tersedianya biaya untuk membeli HP, kedua, sinyal internet yang kurang bagus di daerah pedesaan, ketiga, dan berbagai macam alasan lainnya. Tiga patokan ini menjadi kekurangan besar dalam terjadinya proses pembelajaran daring, karena tidak semua siswa memiliki persyaratan untuk memadai terjadinya proses pembelajaran secara daring. Karena pemerataan masih harus terus dilakukan oleh pemerintahan dalam proses pembelajaran daring ini, karena tidak memadai untuk biaya peralatan atau alatnya. Selanjutnya yaitu pengelolaan pembelajaran secara luring atau offline. Adalah pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan peserta didik dapat bertemu langsung dan bertatap muka, namun tidak diperkenalkan dengan jumlah yang banyak dan tetap mematuhi 5M yang mana telah dianjurkan oleh pemerintah guna mencegah wabah pandemi COVID-19. Pada pembelajaran luring sendiri biasanya sama kayak pembelajaran lainnya sebelum masa COVID-19, tapi tentu dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintahan. Dan pembelajaran secara luring sendiri cukup banyak diminati oleh banyak siswa karena lebih mudah dimengerti penyampaian materinya daripada secara daring atau online. Namun karena masa pandemi COVID-19 ini, pengelolaan pembelajaran secara luring belum terlaksana secara efisiensi dan masih dari tahap pemulihan. Demikianlah pemaparan materi saya tentang pengelolaan pembelajaran secara daring atau online dan pengelolaan pembelajaran secara luring atau offline. Dari pemaparan materi yang saya sampaikan,
dari tadi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, kurang berkenan, atau informasinya ada salah, atau ada salah kata-kata. Mohon maaf sebelumnya. Saya sebagai pembaca atau penyampai materi, mohon maaf sekali lagi apabila kata salah. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.